Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan instalasi Ubuntu 20.04 LTS di VirtualBox 6. Oke, langkah pertama kita akan mendownload VirtualBox. Silakan ketikkan keyword VirtualBox di mesin pencari, misalnya di Google ataupun di Yahoo. Oke, kita klik link download dari hasil pencarian. Nah, di sini nanti kita pilih untuk jenisnya apakah Windows atau Mac OS. Jadi untuk kali ini saya klik yang Windows karena saya menggunakan Windows. Jika teman-teman menggunakan MacBook ya, silakan download yang versi Mac. Oke, setelah selesai kita lakukan instalasi VirtualBox. Ya, di sini hanya mengklik next saja, kemudian nanti install. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Oke. Nah, setelah selesai nanti kita masuk ke mendownload Ubuntu ya, ISO Ubuntu. Nah, di sini saya gunakan link mirror.telkomuniversity.ac.id. Nah, di sini ada beberapa jenis ya. Kali ini saya menggunakan Ubuntu, jadi saya klik ISO Ubuntu ISO. Kemudian jenisnya ada banyak, nanti silakan disesuaikan dengan kemampuan PC atau laptop teman-teman. Kali ini saya mendownload 20.04.3. Oke, saya akan mendownload yang 3 GB ISO-nya. Nah, di sini saya sarankan menggunakan download manager ya. Jika koneksi internetnya tidak stabil untuk mencegah file ISO-nya korup di tengah jalan. Oke, kita tunggu hingga proses instalasi mendownloadnya selesai. Oke, setelah selesai kita jalankan VirtualBox. Kemudian nanti langkah awal kita create virtual machine dengan klik menu new, kemudian berikan nama virtual machine-nya. Misalnya kali ini saya kasih nama Ubuntu 20.04 itu ya, LTS misalnya. Nah, di sini memorinya silakan disesuaikan dengan PC atau laptop teman-teman. Saya menggunakan memori 16 GB pada laptop. Nah, di sini misalnya saya ganti untuk virtual machine Ubuntu misalnya 4096 ya, atau sekitar 4 GB. Kemudian penyimpanannya saya pilih tidak default, misal saya sudah tentukan di D, kemudian ada virtual machine. Nah, saya bisa klik create new folder ya. Saya kasih nama Ubuntu 20.04 LTS misalnya. Klik select folder. Oke. Nah, di situ yang perlu kita setting ada 3, nama, lokasi, dengan RAM ya. Nah, kemudian kita klik create. Nah, di sini defaultnya 10 GB, mungkin nanti saya tambahkan misalnya menjadi 25 GB untuk hard disk. Saya klik create. Oke, setelah virtual machine jadi, saya klik menu setting ya untuk melakukan setting. Saya klik tab yang sistem, kemudian ada tab prosesor di sana. Nah, di sini virtual CPU ya. Jadi misalnya saya pakai 6 core 12 thread. Nah, saya bisa tambah misalnya menjadi 4 CPU. Kemudian saya klik display. Nah, di situ memorinya saya tambah misalnya dari 16 menjadi 64 MB misalnya. Kemudian untuk storage-nya ini saya klik icon, kemudian choose this file. Nah, saya pilih lokasi yang ISO Ubuntu tadi ya. Jadi klik file ISO-nya. Kemudian nanti klik OK. Nah, yang kita setting tadi ada 3, prosesor, kemudian display, sama storage. Untuk memulai, silakan klik tombol start. Oke, kita akan memulai proses instalasi Ubuntu di virtual machine. Oke, ini Ubuntunya. Oke, kita maximize layarnya. Kita tunggu beberapa saat. Langkah awal dia akan melakukan ISO checking ya, apakah file ISO-nya ada korup. Oke, kita tunggu beberapa saat. Jika tidak korup, nanti akan ditampilkan pilihan apakah akan melakukan try Ubuntu ataupun install Ubuntu. Nah, di sini kita klik install Ubuntu. Nah, untuk keyboard biarkan dia default, klik continue. Nah, di sini saya pilih yang minimal installation sama untick ya, tidak di checklist yang downloadnya untuk mempersingkat waktu instalasi. Oke, klik continue.
Oke, kita tunggu beberapa saat. Nanti langkah selanjutnya adalah partisi ya. Jadi kita tunggu. Nah, di sini ada dua ya. Yang atas itu modus otomatis, yang bawah kita manual. Kita pilih yang something else, kemudian continue. Nah, di sini terlihat ada satu drive /dev/sda. Nah, saya klik new partition table. Oke, saya klik continue. Nah, silakan klik yang free space ya. Nah, kita akan membuat 3 partisi di sini. Klik tombol tambah plus. Partisi pertama itu saya gunakan misalnya untuk booting ya. Saya kasih 1 GB atau 1024 MB. Nah, slash-nya adalah slash boot ya, mount point-nya. Kemudian extended 4 use as-nya. Oke. Nah, partisi kedua nanti silakan diklik yang free space, kemudian klik tombol plus lagi. Nah, di sini saya akan membuat partisi kedua berupa swap area ya, atau di Windows misalnya memory paging gitu. Nah, saya klik primary, kemudian use as-nya saya ganti swap area. Saya berikan 4 GB itu ya, 4096 MB. Oke. Nah, sisanya terakhir saya klik free space tambah. Ini adalah direktori utama kita. Sisanya, kemudian mount point-nya saya gunakan slash. Jadi ini direktori utama kita. Kemudian klik OK. Nah, sekarang kita punya 3 partisi untuk instalasi Linux, /boot, swap, sama slash. Oke. Jadi kalau sudah, nanti kita klik install now. Klik continue. Dia akan melakukan partisi dan format hard disk. Oke, kita tunggu beberapa saat. Setelah proses pembuatan partisi, nanti di sini ada zona waktu ya. By default terpilih Jakarta, klik continue. Nah, di sini kemudian kita mengisikan informasi user. Misalnya tadi saya ketik yoga, kemudian nama komputernya silakan diubah ya. Misalnya saya yoga PC, username-nya yoga itu ya. Kemudian isikan password yang susah ya. Jadi kombinasi huruf kecil, huruf besar, angka, karakter spesial misalnya. Nah, namanya bisa nama lengkap, nanti saya ubah misalnya nama saya Yoga Prihastomo, kemudian username-nya tetap yoga. Oke, kalau sudah nanti kita klik continue. Oke. Nah, kita tunggu beberapa saat proses instalasi Linux-nya. Jadi dia akan melakukan instalasi. Nanti kalau tadi ditik yang download update, dia juga akan melakukan download update dari internet. Jadi ini asumsinya menginstal juga sudah terkoneksi dengan internet ya. Oke, kita tunggu beberapa saat proses instalasi. Ini saya percepat proses instalasinya. Kalau normalnya tadi saya kira-kira 20 menitan ya. Oke. Nanti setelah selesai kita akan melakukan restart ya. Jadi kita tunggu sampai selesai. Oke, selesai instalasi, kita klik restart now. Kemudian kita tunggu proses restartnya hingga masuk login ya. Jadi silakan masukkan passwordnya. Nah, kemudian kita tunggu sampai muncul desktopnya ya. Oke, di sini ada pasca instalasi. Teman-teman tinggal klik skip ya jika tidak ingin membuat akun. Jadi di pilihan pertama kita bisa mengklik skip. Kemudian di sini next gitu ya. Nah, di sini saya pilih yang don't send ya. Next. Kemudian terakhir saya tidak checklist yang privasinya, kemudian next. Oke, di sini terakhir saya klik done untuk selesai instalasi. Nah, kemudian saya bisa ubah setting layarnya ya, displaynya, klik kanan display. Nah, saya bisa besarkan sesuai resolusi layar yang kita gunakan. Misal saya pilih 1920 kali sekian ya, 1200. Jadi layarnya sudah besar. Nah, langkah selanjutnya saya buka terminal ya. Jadi saya klik buka terminal. Nah, langkah awal misalnya saya akan lakukan instalasi paket ya. Jadi pertama saya cek dulu koneksi internet. Jadi by default saya sudah terkoneksi internet.
Kemudian saya lakukan sudo spasi apt spasi install. Misalnya saya akan install gcc dan perl paketnya ya. Masukkan password login. Kita tunggu beberapa saat proses instalasinya. Oke. Kita jawab yes ya. Yes. Enter. Oke, kita tunggu berapa saat nanti sampai dia selesai. Nah, dia akan mendownload dari internet GCC dan Perl ya. Oke, setelah selesai proses instalasi, saya akan lakukan klik menu devices dan insert guest additional CD tadi ya. Kemudian nanti teman-teman bisa klik run misalnya, masukkan password. Nah, di sini dilihat ada error sedikit ya. Jadi misalnya saya butuh Mac, jadi sudo apt install Mac yang kedua. Nah, terakhir saya masuk ke CD, media, yoga, VBox ya. Gunakan tab untuk jalankan. Kemudian terakhir saya install sudo spasi /VBox Linux edition.run. Enter. Nah, kita tunggu berapa saat proses instalasinya. Setelah proses instalasi selesai, saya reboot ya. Klik reboot, enter. Oke, masuk Ubuntu. Silakan masukkan password. Nah, terakhir di sini saya tinggal checklist yang bidireksional ya, baik share folder ataupun drag and drop. Oke, bisa dipilih seperti itu. Jadi nanti saya bisa setting juga folder yang akan di-share di sini ya. Saya klik add misalnya. Nah, misalnya mau pad di Windows saya pilih folder download misalnya, dia download. Kemudian saya tik auto mount, kemudian mount point di Linux saya pilih misalnya /home /yoga/download misalnya ya. Saya klik make permanen gitu ya. Kemudian oke. Nah, di sini berarti ada 3 yang saya lakukan tadi ya. Oke, kita juga bisa melakukan instalasi software tambahan ya. Nah, ketikkan software, nanti ada Ubuntu software di sana. Oke, kita tunggu. Nah, ini sebetulnya software manager ya dalam bentuk GUI. Nah, kita bisa pilih berbagai macam software yang ditawarkan. Misal saya pilih produktivitas. Nanti muncul pilihannya banyak. Kita bisa pilih apapun di situ, Office ataupun browser, apapun mail. Jadi kita tinggal klik, kemudian klik install, dia akan mendownload otomatis dari internet. Oke, mungkin itu proses instalasi Ubuntu berikut dengan software pendukungnya ya. Jadi teman-teman bisa install software yang dibutuhkan. Mungkin dari saya sekian instalasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.